Syiah tidak sesat. Kenapa saya mengatakan demikian? Kali ini kita akan mengkritisi pembahasan ini. Jangan lupa subscribe dan like. Akan ada pertanyaan yang timbul dari kalian. Syiah itu melaknat 3 sahabat, ya. Kenapa mereka melaknat 3 sahabat? Yang kedua, mereka punya mushaf Fatimah, ya. Yang ketiga, bukankah MUI mengatakan mereka sesat? Ini semua adalah adu domba dan fitnah dari oknum-oknum tertentu. Dan sampai sekarang kita termakan oleh fitnah-fitnah tersebut. Oke, yang pertama, Syiah melaknat 3 sahabat. Ada Syiah yang seperti ini, tapi tidak keseluruhan Syiah melaknat sahabat. Ada oknum-oknum saja, ya, ada oknum-oknum Syiah yang melaknat 3 sahabat karena mereka tidak menyukai 3 sahabat ini. Dan jangan samakan semua Syiah melaknat, ya, sebagian saja, karena Syiah juga terbagi beberapa aliran. Ada Syiah Gulat yang paling ekstrim. Ini yang paling, kalau yang ini sesat, ya, Syiah Gulat, karena mereka ini sudah berkurang orang-orangnya. Syiah Gulat sudah kurang. Dan sekarang yang bertahan Jafariyah. Sekarang yang paling banyak itu dari Syiah Jafariyah, ya. Oke, dan yang kedua, kenapa Syiah sholatnya tidak bersedekap? Mereka seperti mazhab Maliki, sholatnya tidak bersedekap. Ini tidak benar, karena tidak semua seperti itu. Ada juga yang bersedekap, ya. Karena teman-teman saya banyak juga dari Syiah, mereka juga bersedekap, ya. Dan kenapa mazhab Maliki dia kan tidak bersedekap? Kenapa kalian tidak mengatakan mazhab itu sesat? Kenapa kalian tidak mengatakan Maliki sesat? Karena dia tidak bersedekap, ya. Itulah permainan-permainan oknum yang membuat fitnah, mengadu domba sesama Islam. Akan ada timbul pertanyaan lagi, kenapa Syiah sholatnya di jidat, di dahi mereka ada tanah, ada segumpal tanah yang bulat? Kenapa? Oke, di sini saya menjawab. Dalil Syiah kenapa sholatnya seperti itu, karena Nabi pernah mencium tanah Karbala. Nabi juga pernah sholat di tanah, ya. Bahkan kalau sholat pakai sajadah yang tebal itu tidak sah, karena kening dan dahi itu harus menempel ke bumi, bukan ke sajadah. Oke. Dan di Syiah tidak diwajibkan untuk sholat pakai tanah Karbala. Itu cuma sunnah saja bagi mereka. Ketika bulan Muharram, ada sebagian aliran Syiah yang memukul diri mereka sendiri, menyakiti diri mereka sendiri sampai berdarah. Sebenarnya dari Syiah, mereka tidak menyukai hal tersebut. Mereka melarang. Cuma ada oknum-oknum tertentu, ada aliran-aliran tertentu yang masih melakukan hal tersebut. Padahal dari petinggi Syiah itu sudah melarang hal tersebut, ya. Jadi kita tidak boleh melihat dalam satu pandangan saja, dalam satu sudut pandang, karena mereka juga banyak aliran. Ada yang baik, ada yang sesat. Rubah mindset kalian, jangan mengatakan Syiah sesat. Tapi itu hanyalah oknum-oknum saja yang sesat. Ibaratnya seperti di Ormas NU. NU ada juga yang mengagungkan kuburan. Mereka ke kuburan lalu meminta sesuatu di orang yang sudah meninggal, ya, meminta rezeki dan meminta yang lain. Coba kalian pikirkan, masuk akal atau tidak? Kalau kita mengatakan syirik, ya jelas syirik. Kalau sesat, ya itu sesat, karena meminta kepada kuburan, meminta kepada orang yang sudah mati. Ibaratnya seperti itu. Di NU itu oknumnya saja. Pasti kalian paham dengan perkataan-perkataan saya. Mungkin ada yang keliru atau yang tidak paham dengan pembahasan ini.
silakan tanya di kolom komentar. Atau ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan membahasnya.